Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindriana Martasari Putri dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan Media Digital. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar Java saya, yaitu membuat aplikasi client server. Di sini saya membuat aplikasi data kepegawaian kepolisian daerah Bali. Di sini jadi saya membuat dua aplikasi. Di sini ada klien data kepolisian, lalu ada server data kepolisian. Sebelum masuk ke source code di NetBeans ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang database-nya. Jadi di sini saya sudah membuat database bernama pegawai kepolisian. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu ada data keluarga, data pendidikan, data pribadi, dan user. Di user ini adalah nantinya untuk login. Jadi terdapat ID user. Di sini terdapat nama, username, password, dan tipe. Jadi yang pertama ada nama saya Rindriana dengan username Rindri, passwordnya admin, tipenya adalah sebagai admin. Jadi nantinya saya akan mempunyai hak akses penuh dalam mengelola atau mengakses aplikasi ini. Lalu terdapat juga yang kedua adalah staff dengan username staff dan passwordnya juga staff. Jadi di sini nanti dia tipenya juga berperan sebagai staff. Staff ini nantinya akan berada di posisi klien. Jadi klien ini nantinya juga bisa mengedit atau menambahkan data. Hanya saja di sini saya membedakannya, hak aksesnya hanya sebagai staff saja, tidak bisa sebagai server. Jadi yang sebagai server hanya saya saja. Lalu di sini data pribadi terdapat seperti ini, terdapat beberapa field yang nantinya akan diisi. Di sini saya sudah mengisi sebagian seperti ini. Lalu data pendidikan juga hampir sama, isinya seperti ini. Dapat user ID, NRP, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Lalu data keluarga seperti ini. Status, nama suami, istri, anak, dan lain-lainnya. Jadi seperti inilah database yang saya buat untuk nantinya dikoneksikan dengan aplikasi Java yang saya buat. Lalu di sini pertama masuk dulu di server data kepolisian. Jadi di sini saya membuat beberapa JFrame form. Yang pertama masuk dulu di login. Jadi tampilan loginnya nanti adalah seperti ini. Di sini terdapat text field untuk username, lalu di sini untuk passwordnya. Jadi source code-nya adalah seperti ini. Jadi begini, pertama import database, koneksi database, import Java SQL result set. Di result set ini nantinya akan ada di database. Untuk memanggil seperti ini, di sini ada. Lalu import Java SQL, SQL exception, lalu menggunakan Java Swing. Di sini result set-nya diinisialisasikan sebagai RS, koneksi database con, lalu string-nya menggunakan ID user, lalu juga string untuk hak akses. Lalu di sini untuk public login server. Jadi koneksinya nanti sama dengan new koneksi database. Lalu parameternya adalah seperti ini, terdapat host DB, lalu username DB, dan password DB. Nah, di sini button close action perform di sini. Di action performnya, jadi dispose ini artinya adalah begitu klik di close ini maka program akan terclose dengan sendirinya. Lalu di sini terdapat source code untuk login ini sendiri. Jadi di sini query select all, jadi dari username-nya diinput kan username-nya apa, lalu yang diketikkan di sini di text field ini dimasukkan di sini text username, lalu passwordnya apa. Nantinya jadi jika cocok dan sesuai maka akan
terdapat seperti ini. Maka jika admin benar memasukkan username dan password, maka akan terdapat pesan login berhasil sebagai admin. Nah, seperti ini. Lalu jika login sebagai user, apabila berhasil akan terdapat pesan juga kalau login berhasil. Lalu jika sudah berhasil, maka nantinya akan masuk ke ini JFrame Home Java seperti ini. Namun apabila username dan password yang dimasukkan salah, maka akan terdapat pesan seperti ini di option pane-nya. Pesan dialognya adalah login gagal, coba lagi. Berikut ini ada source code untuk login server. Setelah itu masuk ke home-nya. Berikut ini adalah tampilan home dari aplikasi yang saya buat. Jadi seperti ini. Di sini ada login log off-nya. Ini untuk start server. Ini untuk data pribadi, data pendidikan, data keluarga. Ini untuk add user, about, lalu exit. Jadi di sini apabila klien ingin mengakses aplikasi ini namun server belum dinyalakan, maka klien tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi harus menunggu server on terlebih dahulu, baru klien bisa masuk dan mengakses aplikasi ini, mengakses database-nya juga, seperti itu. Lalu berikut ini adalah source code untuk home.java. Ini button-buttonnya seperti ini. Lalu di sini button form user action. Jadi form user action adalah yang ini. Di sini button form user. Jadi apabila diklik button tersebut, maka akan langsung masuk ke form user. Di sini akan masuk di form user seperti ini. Lalu di sini untuk button pendidikan, jadi apabila diklik pada button pendidikan, maka akan masuk juga langsung ke form pendidikan seperti ini. Jadi source code-nya seperti ini. Begitu juga untuk button pribadi, begitu diklik langsung akan masuk ke form pribadi seperti yang sudah dituliskan di sini di source code-nya. Lalu ini untuk button login action perform-nya. Jadi ini yang tadi dihubungkan ke sini. Jadi begitu tadi diklik login server, maka akan langsung masuk ke home seperti ini. Jadi ini loginnya. Setelah itu ini button keluarga. Jadi begitu diklik akan masuk ke button keluarga. Lalu ini button log off. Jadi ketika jadi di sini nanti bisa dua button, bisa login dan log off. Begitu di log off, maka yang muncul hanya ada button login saja. Untuk button pribadi, pendidikan, form user, keluarga, dan setting itu akan disable semuanya karena di sini dibuat false seperti itu. Lalu untuk button close sendiri, button close adalah yang ini. Jadi begitu diklik exit, maka di sini sudah dituliskan system.exit return 0. Jadi dia akan kembali lagi ke 0. Jadi akan langsung terclose. Seperti itu. Ini untuk button setting action performnya. Jadi begitu start server, maka akan langsung menyala servernya. Jadi, maaf. Jadi ini di sini button setting. Jadi begitu diklik, maka akan langsung servernya akan langsung on seperti itu. Lalu di sini untuk about ini, begitu diklik akan langsung masuk ke about.java seperti ini. Ini untuk public void adminnya. Lalu ini untuk public void user. Ini untuk home. Lalu di sini untuk data pribadi.
Ini form pribadinya seperti ini. Jadi di sini terdapat beberapa kolom yang harus diisi, seperti terdapat nama, pangkat, NRP, jabatan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu di sini juga terdapat button, yaitu terdapat button create. Di sini untuk menambahkan data baru, lalu edit untuk mengedit data yang sudah diinputkan. Apabila terjadi kesalahan atau perubahan dapat dilakukan dengan action edit ini. Lalu untuk menghapus data yang sudah tidak diinginkan lagi bisa dengan button delete. Lalu refresh ini untuk merefresh halaman ini. Lalu ini juga bisa langsung print halaman yang diinginkan. Di sini juga terdapat button search. Jadi di sini bisa langsung diketikkan kata kuncinya, seumpama yang dicari adalah melalui pangkat atau NRP atau jabatan atau dari nama, diketikkan di sini lalu di search di sini, ditekan button search. Setelah itu maka akan tampil di sini. Nah, di sini adalah tabel pribadi yang nantinya apabila sudah menginputkan data di sini, maka akan tampil di sini. Seperti itu. Jadi data-data yang sebelumnya yang sudah diinputkan maka akan juga tampil di sini. Berikut ini adalah untuk source code-nya dari form pribadi. Jadi seperti ini. Ini untuk button edit action perform seperti ini. Jadi mengambil dari get text nama, pangkat, semuanya diinputkan di sini. Lalu ini untuk query update-nya. Jadi untuk edit di sini mengambil dari tabel data pribadi, lalu dari ini user ID. Jika berhasil edit maka akan ada pesan message dialog, data berhasil diedit. Apabila data belum diedit atau terjadi masalah seperti ini, maka akan ada data isian ada yang kosong, atau apabila ada yang error maka akan muncul pesan seperti ini, error edit data. Lalu ini untuk source code search, jadi seperti ini source code-nya. Jadi dari data pribadi bisa di user ID like ini, jadi bisa dicari berdasarkan user ID atau nama atau pangkat atau melalui NRP, atau juga bisa melalui jabatan seperti ini. Lalu apabila data yang dicari tidak ada, maka akan ada pesan bahwa pencarian error. Lalu ini untuk clear ini untuk clear data. Lalu button delete ini seperti ini. Jadi source code-nya hanya seperti ini. Jadi query delete diambil dari user ID. Dan ketika akan menghapus akan muncul suatu pesan, yaitu yakin menghapus data. Jadi akan ada alert seperti itu. Apabila belum ada data yang dipilih, maka akan muncul pilih ID terlebih dahulu. Berikut ini dari tabel pribadi mouse click-nya. Lalu ini untuk print action perform. Jadi di sini diambil dari tabel pribadi lalu print. Jadi ini message formatnya seperti ini, data pribadi. Ini ada logger, get logger, mengambil dari ini form pribadi, class, get name, log, level, save range, null, ex. Seperti ini perintahnya. Lalu ini untuk load table, untuk memanggil di tabelnya. Jadi seperti ini ada string, nama kolom, user ID, nama,
Jadi ini seperti ini untuk create-nya, untuk membuat data baru seperti ini. Ini clear ini adalah untuk refresh. Jadi begitu di klik button refresh, semuanya akan diperbarui. Jadi dikembalikan lagi ke kosong seperti ini. Ini untuk form pribadi. Lalu untuk form pendidikan dan keluarga hampir sama isinya, hanya mungkin berbeda tipe-tipe datanya seperti ini, tipe data yang diinputkan. Tapi untuk seperti ini kurang lebihnya sama source code-nya. Seperti ini hampir sama. Hanya disesuaikan saja dengan database-nya, apa saja nama-nama field-fieldnya, jangan sampai ada yang salah agar tidak error. Jadi ini hampir sama, form pendidikan dengan form pribadi. Lalu form keluarga juga hampir sama, hanya ini isi-isinya saja yang berbeda, seperti ini. Ini source code-nya, disesuaikan dengan database. Lalu juga terdapat form user. Jadi di sini untuk menambah user. Ini masukkan nama, username, password, lalu tipenya apa. Seperti ini. Lalu di sini terdapat about Java. About ini hanya tentang pembuat saja, berikut ini. Lalu ini untuk setting IP server. Jadi seperti ini untuk settingnya, masukkan IP address dan portnya, lalu set setting. Jadi setting agar klien dan server terhubung, IP dan port klien harus sama dengan server. Lalu ini untuk database-nya. Ini koneksi database-nya seperti ini. Jadi connection, statement, string, SQL. Jadi seperti ini. Jadi ini menggunakan .SQL JDBC driver. Seperti ini koneksi database-nya. Ini eksekusi query insert-nya seperti ini. Query update, query delete. Jadi eksekusinya sudah langsung di sini. Di koneksi database juga untuk mempermudah. Lalu ini parameter Java seperti ini. Jadi menggunakan IP host. Saya menggunakan 127.0.0.1. Ini hampir sama dengan localhost. Lalu ini untuk host DB-nya, lalu IP host-nya, saya menggunakan 3306 dengan nama database-nya pegawai kepolisian, seperti itu. Lalu ini result set table, seperti ini, source code-nya. Lalu ini untuk start server Java, jadi ini menggunakan server socket, jadi ini server socket server, lalu socket client. Jadi di sini ketika start server, maka apabila server ini belum diaktifkan, klien tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi pertama akan ada loading and waiting, lalu akan ada pesan server diaktifkan. Lalu run server, seperti ini. Lalu ini untuk terima koneksinya. Jadi ini apabila ada klien yang mengakses server ini, maka akan ada pesan bahwa akses klien, seperti ini. Lalu ini koneksi Java. Ini connection-nya. Ini connection driver manager get connection. Jadi ini disesuaikan dengan nama database-nya. Karena saya ini menggunakan pegawai kepolisian, jadi ini. Ini image tempat saya menyimpan gambar-gambar atau icon-icon yang digunakan dalam JFrame form yang saya buat, GUI-nya seperti itu. Jadi ini penjelasan untuk yang server, lalu sekarang beralih ke klien data kepolisian. Ini saya close saja supaya tidak gini.
beranjak ke klien. Di sini source package-nya saya membuat hampir sama dengan server, namun di sini source code untuk login-nya sedikit berbeda. Jadi ini untuk login klien adalah seperti ini. Jadi ini menggunakan connection new koneksi database, memanggil parameternya host db, username db, password db, IP host, lalu port. Lalu ini username, tag username, login, server, and password. Lalu haknya, tipenya sebagai apa, hak aksesnya. Ini apabila sebagai admin, maka ini dia akan masuk ke home. Jika sebagai user juga masuk ke dalam home. Apabila gagal, maka akan terdapat pesan seperti ini, login gagal, coba lagi. Ini untuk login klien. Lalu home-nya hampir sama dengan yang server, karena memang fungsinya di sini hampir sama server dan klien. Hanya saja yang klien ini diperuntukkan untuk staf-staf di pegawaian polisi di daerah Bali ini. Lalu ini untuk form pribadi hampir sama, source code-nya juga hampir sama. Oh iya, di sini untuk library-nya ini saya menggunakan ini, Visual Library, untuk membuat panel glass-nya ini. Jadi ini library yang saya gunakan. Jika sudah seperti ini, maka akan langsung saya coba saja. Karena untuk klien ini hampir sama dengan server tadi source code-nya. Jadi ini akan saya coba. Apabila server belum diaktifkan, maka klien tidak akan bisa masuk dan mengakses aplikasi ini. Jadi ini saya run, saya masukkan sebagai staff. Nah, jika server masih off, maka akan ada pesan seperti ini, server lagi off, seperti itu. Oke. Jadi akan terus menerima pesan seperti ini, server lagi off. Nah, untuk itu saya harus mengaktifkan dulu servernya seperti ini. Jadi saya buka dulu login server, saya run. Saya login sebagai admin. Nah, apabila password dan username yang saya masukkan benar, akan terdapat message seperti ini, login berhasil. Lalu di sini saya pertama start server dulu. Nah, jika sudah diklik, maka apabila berhasil akan muncul pesan seperti berikut ini, server diaktifkan. Lalu klik OK. Lalu kembali lagi ke sini untuk login client. Nah, apabila server sudah aktif, maka akan langsung terdapat pesan seperti ini. Sekarang terhubung dengan server. Dan akan langsung masuk ke home client seperti ini. Ini connect ke server. Apabila diklik lagi, maka akan ada pesan, klien telah berhasil connect ke server, seperti ini. Lalu, masuk ke tampilan server. Di sini ini adalah home server. Jadi, ini untuk data pribadi. Seperti ini form data pribadi. Ini data-data yang sudah saya masukkan sebelumnya, saya input. Nah, apabila ingin edit, atau saya coba untuk create dulu aja. Jadi semua seperti ini.
Seumpama seperti ini, saya isikan sembarang saja. Di sini terdapat pilihan-pilihan. Ini saya isikan sembarang saja, lalu create. Apabila data berhasil disimpan akan terdapat message seperti ini, data berhasil disimpan. Nah, lalu akan masuk ke sini. Seperti ini. Ini ada drop down, drop up-nya di sini. Nah, ini sudah masuk yang saya inputkan tadi. Lalu untuk edit di sini tinggal klik saja di kolom yang akan diedit seperti ini. Seumpama saya ingin mengedit yang di sini tadi. Seumpama saya ingin mengeditnya. Ini saya ganti menjadi ini seperti ini. Lalu pangkatnya. Setelah itu ini. Setelah itu klik button edit. Maka apabila data berhasil diedit akan terdapat message seperti ini. Lalu oke. Nah, ini dengan sendirinya akan teredit jika kita sudah mengeditnya seperti itu. Nah, untuk menghapus tinggal klik saja, pilih di mana yang ingin dihapus. Misalnya ini saya ingin menghapus ini. Klik delete, akan ada peringatan yakin menghapus data. Jika oke, maka data akan terhapus seperti ini. Lalu ini untuk print, coba kita klik di sini, lalu klik print. Nah, di sini langsung akan muncul untuk printernya. Untuk memilih printer yang akan digunakan, lalu page setup-nya, range-nya seperti ini. Lalu jika ingin di print, langsung klik tombol print ini saja. Lalu di sini untuk search bisa melalui user ID, nama, pangkat, NRP. Jadi seumpama saya ingin mencari melalui nama seperti ini, coba. Nah, di sini yang berawalan dengan kata ini akan muncul. Lalu kita refresh lagi. Seumpama saya ingin mencari berdasarkan pangkat. Seperti ini. Maka akan muncul. Ini untuk form data pribadi. Untuk data pendidikan, hampir sama juga. Seperti itu. Tinggal kita masukkan saja. Diinputkan sembarang saja. Nama seperti ini. Lalu create. Data berhasil disimpan. Nah, akan langsung muncul di sini. Jadi ini hampir sama. Ini seumpama kita rubah. Edit. Data berhasil diedit, akan teredit dengan sendirinya di sini. Di sini juga sama, seumpama saya ingin searching melalui NRP, keywordnya, akan muncul seperti ini. Untuk data keluarga hampir sama dengan data pendidikan, data pribadi, seperti ini form-formnya. Ada buttonnya juga sama. Lalu untuk add user, untuk menambahkannya seperti ini, seumpama
1, 2, 3, 4. Tipenya sebagai staff, seperti ini. Create user berhasil ditambahkan, seperti ini. Jadi, sekarang beralih ke login client, seperti ini. Di sini saya sebagai staff, login, terhubung dengan server. Nah, seperti ini. Lalu untuk klien ini sendiri hanya bisa mengakses untuk mengedit di data pribadi, data pendidikan, dan data keluarga. Sedangkan untuk menambah user itu tidak bisa, itu hanya hak akses dari admin atau server saja. Jadi staff sebagai klien hanya bisa mengisi data pribadi, data pendidikan, dan data keluarga. Di sini hampir sama, bisa mengedit, menambahkan, menghapus, dan meng-refresh, lalu print untuk hak akses dari staff ini. Untuk data pendidikan juga dan data keluarga. Seperti ini. About. Nah, jadi perbedaan dari server dan klien untuk data kepegawaian polisi daerah Bali ini hanya terletak pada data penambahan data user. Jadi kalau klien tidak bisa untuk menambahkan data user. Setelah itu jika log off, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi diminta lagi untuk login untuk bisa masuk ke aplikasi. Nah, sekian penjelasan saya tentang pembuatan aplikasi klien server data kepegawaian kepolisian daerah Bali. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan source code, dan sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.